Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Wah, kita senang sekali ya dapat komentar dari sobat-sobat semua dan ada yang berkomentar bahwa kalau misalnya AFF nanti di bulan Desember dan Januari 2022 yang akan datang, katanya kemungkinan yang diturunkan adalah tim U20, timnas U20 nih yang akan diturunkan oleh STY. Bro Ya, Ipung, bagaimana nih kemungkinannya bahwa di AFF nanti yang diturunkan adalah timnas U20? ya ini kan segala kemungkinan bisa terjadi ya, karena kebetulan untuk Piala AFF ini tidak mencantumkan mengenai kategori usia. Jadi tentu semua negara punya hak untuk menurunkan skuad yang menurut mereka, menurut persiapan mereka juga dianggap yang terbaik. Nah, kalau kita merujuk pada persiapan ya, ini kan antara TC yang diberlakukan oleh Under 20 di Turki dengan Spanyol dan gelaran dengan Piala AFF itu kan sebetulnya ini ya rentang waktu itu dekat gitu loh bro. Nah, apalagi juga kemudian Under 20 tentu akan menghadapi event-event yang lebih berat nantinya. Apakah nanti ajang AFF bisa dipakai sebagai ajang uji coba juga atau pemantapan dari settingan yang akan diterapkan oleh STY dalam pertandingan? Itu saya pikir mungkin saja bisa dilakukan gitu loh. Nah, Mhm. tergantung dari STY bisa dan tentu dari pihak federasi untuk mulai mendiskusikan persoalan-persoalan seperti ini. Apakah memungkinkan untuk memakai Under 20 sebagai bagian dari persiapan menuju event yang lebih berat, dan event itu kebetulan juga berlaku atau berlangsung di bulan Maret dan Mei gitu ya. Ini kan sangat dekat ya. Mhm. Sementara AFF sendiri kan baru dilaksanakan di akhir Desember ya, di tanggal 23 Desember sampai dengan Januari. Jadi Mhm. rentang waktu antara persiapan TC itu kan bagian dari persiapan, kemudian lanjut kepada persiapan menjelang Piala Asia dengan mengikuti turnamen di Piala AFF, itu kan saya pikir sebuah rentang yang ini ya sangat linear jalannya gitu loh. Dan Mhm. ini sangat boleh dibilang ya bukan hal yang mustahil ya kalau misalkan dipakai juga pemain-pemain dari Under 20 nanti gitu bro. Ya, ada kemungkinan nggak misalkan dari 20 dicampur dengan senior gitu sebagian untuk Bisa, kan bisa aja ya. bisa saja karena ya itu tadi kan Piala AFF tidak punya pengkategorian usia. Mhm. Kalau misalkan skuad Indonesia kemudian bisa katakanlah memakai Under 20, tapi dengan catatan ada tambalan sisipan dari pemain-pemain senior, itu saya rasa juga nggak masalah. Malah itu sebetulnya sebuah langkah yang strategis. Jadi karena yang tim senior sendiri baru akan menghadapi event yang sesungguhnya di tahun depannya gitu loh. Masih rentangnya masih sangat jauh sebetulnya. Iya. Kalau kita memakai tim senior untuk di Piala AFF. Mhm. Tapi kalau misalkan tim senior tidak diturunkan ke Piala AFF, ini juga ada kerugiannya juga bahwa Mhm. mereka terlalu banyak nganggur nantinya. Ya. Mengingat juga kompetisi belum pasti kapan bisa berjalan, begitu Ya. bro. Ya. Hmm. Ya, memang betul. Kalau misalkan menggunakan tenaga dari timnas senior, artinya timnas seniornya terlalu lama menganggur dan kalaupun misalkan ada laga lagi baru di bulan Februari ya, di mana akan ada FIFA gimana ya? Matchday. FIFA Matchday-nya jadi nggak nih? Karena kan KLB nih di bulan Januari dan di bulan Maret. Saya pikir gini, itu dua hal yang terpisah ya antara KLB dengan program yang sudah dicanangkan dari sejak awal ya, dari jauh-jauh hari. Saya pikir antara KLB ini kan masalah organisasi, sedangkan masalah FIFA Matchday itu tentu di koridor yang berbeda. Saya pikir, tetap saya yakin bahwa FIFA Matchday ini harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, apapun yang terjadi dengan KLB. Ya, Jadi itu jangan sampai merusak ritme yang sudah dibangun oleh timnas kita, gitu ya, bro. ya. Hmm.
Oke, sebenarnya senang juga sih kalau kita bahas KLB, tapi nanti dah di video terpisah. Nah, kita ngomongin dulu yang Nah, U20 tadi ya untuk betul. AFF ya, karena setelah Ya, AFF ini kemudian kita akan berhadapan dengan Piala Asia U20 ya, kemudian juga betul. Piala Dunia U20 juga. Betul. Jadi memang memanfaatkan timnas U20 secara terus-terusan itu akan membuat mereka makin kompak, kemudian Ya, juga strateginya makin matang dan betul. ya mereka lebih 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 sudah terbiasa untuk bersama-sama ya kira-kira seperti itu. Nah, Betul. mengenai AFF sendiri laganya akan seperti apa, Bro? Kalau kalau nggak salah jadwal sudah keluar ya dan juga lokasi. Iya. Jadi ternyata memang bukan home and away. Kan ini satu tim Indonesia itu bergabung dengan Thailand, kemudian Filipina, Kamboja, dan pemenang dari playoff antara Brunei Darussalam dengan Timor Leste. Dan sangat mungkin adalah Timor Leste yang akan keluar. Mhm. Nah, ternyata dari saya pikir akan terjadi pertandingan home and away dari katakanlah kita menghadapi Thailand, itu akan ada pertandingan di Indonesia melawan Thailand dan ada pertandingan Indonesia di Thailand sendiri. Hmm. Ternyata tidak ya. Jadi Hmm. ini adalah pertandingan tetap dalam satu grup hanya 4 pertandingan. Sedangkan untuk yang menjadi tuan rumah itu adalah hasil dari pengundian, gitu Hmm. bro. Nah, Indonesia memang akhirnya mendapatkan jatah sama nih dua kali pertandingan kandang dan 2 kali pertandingan tandang. Pertandingan kandang kita itu justru melawan Kamboja di tanggal 23 kalau nggak salah dan Hmm. melawan Thailand gitu. Itu Ya, dilakukan di kalau nggak salah di GBK ya. betul. Nah, untuk pertandingan Indonesia melawan Filipina itu kita akan bertandang ke sana ke Jose Rizal ya Hmm. Stadium. Kemudian kita akan bertandang juga melawan tim yang lolos dari babak kualifikasi. Kemungkinan besar adalah Timor Leste. Mhm. Jadi begitu formatnya. Jadi Ya, bukan pertandingan home and away 2 pertandingan, tapi semuanya formatnya 1 pertandingan. ya. Dan setelah itu baru benar-benar home and away ya di babak Betul. semifinal dan final. Ya, jadi nanti akan keluarkan dari setiap grup ini ya, juara dan runner up. Nah, Mhm. juara dari runner up masing-masing grup melawan juara dan runner up dari grup lain. Ya. Misalkan juara grup A akan bertemu dengan runner up grup B, runner up grup B akan bertemu juara grup A dan itu dilakukan betul-betul home and away gitu. Jadi 2 pertandingan gitu. Sama sampai akhirnya dari pertandingan semifinal akan muncul 2 tim ya yang akan Mhm. melaju ke final. Nah, finalnya juga akan dilakukan secara home and away gitu, Bro. Wah, ini memang seru sekali ya. Mudah-mudahan Indonesia masuk ke final ya. Jadi akan seru sekali Ya, penonton kita dimanjakan juga dengan kehadiran lawan-lawan timnas Indonesia. betul. Ya. Saya sih memang berharap bahwa dalam waktu dekat, ini kan event yang dekat adalah AFF. Paling tidak Indonesia harus bisa mencapai babak final. Ini sebagai katakanlah uh, ini ya menghibur dunia sepak bola Indonesia yang sedang tiarap gitu loh bro. Dengan kasus yang terjadi di Kanjuruhan. Mudah-mudahan dengan prestasi yang bisa ditunjukkan di AFF nanti, ini juga kan akan kembali menggairahkan dunia persepak bola nasional gitu Ya. bro. Tapi gimana ya? Saya agak khawatir kalau ternyata laganya tanpa penonton. Mungkin nggak, Bro? Karena ini dilakukan di bulan Desember dan hanya 2 pertandingan, saya rasa sih sangat sangat mungkin ya ini dilakukan tetap dengan penonton. Apalagi tentu ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari tragedi di Kanjuruhan. Ya. Artinya panitia pelaksana pasti akan lebih aware dan lebih siap dengan segala kemungkinan. Dan ini juga bagian dari ini ya reorganisasi bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik Ya. menjelang Piala Dunia. Ini adalah proses juga dalam hal pembelajaran gitu ya. Ya, Jadi betul. pembelajaran bukan hanya di sisi pemain, tapi pembelajaran juga dari sisi panitia pelaksana.
Dan juga penonton harusnya. Dan juga penonton. Betul, Ya, Bro. ya. Betul. Nah, Bro, kan kita waktu Kanjuruhan itu kan terkait dengan kasus keamanan ya, di mana safety itu menjadi masalah ya. Nah, Iya. kalau kita lihat di beberapa event atau apalah misalnya, saya bukan menyebut event sih sebenarnya. Seperti misalnya kita naik pesawat lah ya. Ya. Kalau kita di pesawat kan selalu ketika masih duduk, pesawat itu belum bergerak apapun, kita diberi penjelasan ya bahwa nanti kalau akan ada kejadian seperti ini, itu harus lewat mana kan seperti ada seperti itu ya. Nah, ternyata di beberapa perusahaan yang punya gedung sendiri juga itu ada safety regulasi yang yang mengharuskan di awal pertemuan rapat atau apa itu harus ada penjelasan, nanti kalau ada apa-apa itu keluarnya lewat sini dan ada denahnya segala macam. Betul. Dan itu mungkin saja kan dilakukan di stadion ya. Jadi ketika laga belum dimulai, ketika penonton sudah ada di tempat, kemudian ada pengumuman bahwa nanti kalau ada apa-apa, nanti berkumpulnya di mana, lewat mana, dan segala macam itu harusnya ada kan seperti itu. Jadi memang menarik ya ini. Ada komentar, Bro? Ya, memang gini, saya juga kan pernah bekerja di sebuah perusahaan multinasional ya, dari perusahaan asing. Itu juga saya juga dalam waktu katakanlah ya per 3 bulan kita ada semacam drill mengenai safety dan security. Karena kebetulan Indonesia ada di tengah-tengah ring of fire ya. Jadi negara yang dikelilingi oleh jalur gempa gitu loh. Jadi setiap 3 bulan itu ada orang-orang yang ditunjuk dari per departemen untuk menjadi safety and security officer. Jadi mereka yang kemudian kalau misalkan terjadi apa-apa, mereka yang kemudian bertindak untuk melakukan koordinasi gitu loh. Melalui misalkan ini kan pasti kalau misalkan terjadi gempa, lift tidak akan beroperasi. Kita harus bergerak kemana. Kemudian itu akan ditunjukkan bahwa kalau kita melalui tangga darurat, kita harus di sebelah yang mana. Kemudian untuk titik kumpul sudah ditentukan bahwa ini titik kumpul yang akan dipakai pada saat terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu ya. Nah, seharusnya memang di setiap stadion harus dilakukan seperti itu karena ini mengingat adalah kerumunan massa. Jadi paling tidak harus ada safety and security officer yang sudah mulai bertugas pada saat penonton itu masuk. Dan kemudian di setiap stadion harus ada tanda-tanda yang paling jelas jalur-jalur evakuasi kalau terjadi apa-apa. Itu yang paling memungkinkan, Bro. Ya, memang benar ya, kabar terbarunya adalah bahwa Satgas Transformasi sudah mengatakan regulasi keamanan sudah selesai dan mudah-mudahan itu bisa segera dimanfaatkan dan laga bisa dilaksanakan dengan penonton di Indonesia. Iya, betul, Bro. Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai AFF tadi, yang mana akankah Indonesia menurunkan timnas U20? Menurut Sobat sendiri bagaimana? Setuju nggak dengan menurunkan U20 atau harus senior aja? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.